kalau diperiksa pemeriksaan fisik itu sebenarnya ada rasa sakit ya. Pasaran umum hewan ternak tidak merasakan nyeri seperti manusia. Nyeri yang tidak ditangani ya, yang lama-lama akan berdampak pada kalau susu itu produksinya akan menurun. Kemudian kalau sapi potong itu pertumbuhan badan tidak akan optimal ya. Ada penurunan produktivitas. Kemudian tidak sesuai dengan animal welfare karena salah satu di situ adalah bebas dari rasa nyeri ya. Jadi nggak boleh kita melihara hewan itu kalau ada rasa nyeri pada hewan itu. Jadi animal welfare yang buruk kemudian bisa terjadi peningkatan risiko penyakit sekunder ya. Jadi kalau ada eh, kondisi yang tidak bagus tadi akhirnya menurunkan rasa sakit itu akan membuat sistem kekebalan hewan akan menurun dan akibatnya infeksi sekunder bisa muncul ya. Turunan atau ikutan dari rasa sakit itu. Kemudian sudah jelas akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak. Ya. Nah, pain assessment yang akurat meningkatkan kesejahteraan hewan dan efisiensi produksi. Ya. Tujuannya itu ini. Jadi kita harus paham hewan itu derita rasa sakit apa enggak supaya nanti hasil yang diberikan kepada kita sebagai pemelihara peternak itu bisa maksimal. Ya. Fisiologi nyeri pada ruminansia itu ada sistem ya nociceptive ruminansia sama dengan mamalia lain. Nociceptive itu ada satu transduksi nociceptor mendeteksi stimulus berbahaya. Misalkan mekanik ya adanya trauma, tekanan berlebih, ya kemudian faktor yang kedua selain mekanik juga faktor ada perbedaan suhu, ada suhu yang ekstrim, thermal, ya, panas, dingin, dan ekstrim. Ya. Kemudian transduksi yang lain secara kimia yaitu adanya inflamasi dan infeksi. Ya. Kemudian transmisi serabut saraf A, beta itu cepat, kemudian yang C lambat. Ya, fisiologinya. Kalau serabut sarafnya yang tadi kelainan, ya, itu induksi rasa sakitnya saraf A itu cepat, tapi saraf C itu lambat. Kemudian modulasi rasa nyeri itu di kornea dorsalis dari medula spinalis. Di bagian atas dari medula spinalis itu ada pusat rasa nyeri. Persepsi timbul di persepsi itu adalah penerimaan dari rangsangan itu akan diterjemahkan oleh hewan itu di daerah korteks cerebri. Ini bisa ada pengalaman rasa nyeri, ada petunjuk di sana ada rasa nggak nyaman, rasa sakit di organ yang sebelah mana itu akan ada sinyal ya di sana. Nah, ini yang transmission tadi yang A ini ya, yang A di sini ada apa? Yang B modulation projection, yang C perception ya. Nociceptive stimulus ya ada listrik ya. Kemudian di sini ada yang pengaruhi saraf, apakah dia saraf A atau saraf C, fiber ya, dia akan segera menuju di sini ada sinyal ke pos sinapnya, itu ada Ne, Dm, Sp, dia ada berhubungan dengan ion channel ya. Kemudian AMPA dibawa ke dorsal horn ya. Kemudian itu ada spinotalamik atau spinoretikular. Ya, ada korteks cerebri, talamus ya. Rasa sakit akan tercipta meskipun sakitnya ada di paha tapi dia akan timbul sinyal dulu sampai ke otak. Di otak atau timbul diolah menjadi sebuah sign atau tanda bahwa di sana ada yang nggak benar yang rasa sakit ya. Ini proses jadi rasa sakit ya. Ada transduksi dan transmission, kemudian diolah, ada modulation projection, kemudian di tingkat akhir adalah persepsi rasa sakit itu dari tubuh ya. Nah ini penjelasan tadi jalur nyeri itu secara perifer pinggir yaitu nociceptor ya. Rangsangan sakit rasa sakit ada di kulit, ada
tertusuk, ada panas, ada otot ya, tulang, viscera yang luka, kecelakaan misalkan, ya. Kemudian jalur pusat medula spinalis, ya, transmisi melalui tractus spinothalamikus dan tractus spinorecticularis. Ya, jadi itu di talamus itu relay korteks, kemudian korteks cerebri akan menciptakan persepsi dan respon emosional, ya. Emosional itu bisa karena adanya rasa sakit, ya. Emosional bisa di gerakan tidak sadar, bisa jatuh, bisa tidak seimbang, ya, bisa kaget dan lain-lain. Kemudian jalur descendant ini modulasi nyerinya itu endogenous opioid yang sistem, ya, dari dalam tubuhnya itu. Neuromelansum memiliki sistem endorfin yang kuat. Ini menjelaskan mengapa nyeri sering tersembunyi tidak kelihatan pada sapi. Anda sebagai dokter hewan nanti harus bisa melihat gejala sakit pada sapi, ya, apakah dia sakit atau tidak, bisa mengetahui dari gejala-gejalanya. Neurotransmitter yang terlibat yaitu ada pronosiseptif dan antinosiseptif, itu meningkatkan nyeri, dan antinosiseptif itu mengurangi nyeri. Ini cara kerjanya obat-obatan yang misalkan analgesik itu antinosiseptif ini. Dia ada beta endorfin, opioid endogen, kemudian ada endopain, modulasi demidula spinalis, ada GABA, itu akan menginhibisi transmisi nyeri, ya. Dan ada serotonin dan norepinefrin itu jalur descendant. Ini yang kalau ada rasa nyeri dia akan antagonis atau mengurangi rasa nyeri. Kalau yang meningkatkan nyeri itu ada ya glutamat, yaitu neurotransmitter excitatory utama, jadi dia akan gerakan spontan, ya, karena sakit. Kemudian substansi P itu transmisi nyeri kronik, prostaglandin dan inflamasi dan sensitivitas, ya. Ini ada prostaglandin itu berarti ada rasa nyeri. Ini faktor proinflamasi, ada bradikinin itu nyeri pada daerah visceral, ya. Jadi di sini ada pronosiseptif dan antinosiseptif, ya. Jenis-jenis nyeri pada ruminansia itu ada berdasarkan durasi lama atau lama sebentarnya, kemudian asalnya, dan berdasarkan patofisiologi. Kalau durasi itu ada yang akut, yaitu trauma, melahirkan, calving, kemudian proses pemotongan tanduk, kastrasi. Itu sakitnya akut, ya, cepat. Kalau kronis itu laminitis kadang pada kaki, ya. Osteoartritis pada sendi, mastitis kronis itu juga nggak terlalu kelihatan, ya, proses sakitnya lama. Berdasarkan asalnya rasa sakit itu ada somatik, yaitu muskuloskeletal, adanya keradangan pada telacak atau kaki, laminis, kemudian fracture atau patah tulang. Kalau visceral itu ada kasus gastrointestinal, ada misalkan ada muntah, ada diare, ya. Ini timbul blood, peritonitis, ya, berdasarkan asalnya di visceral. Kalau neuropatik itu kerusakan pada saraf itu sendiri asalnya. Ada trauma, sarafnya rusak, ya. Itu di neuropatik asalnya. Berdasarkan patofisiologi ada inflamatori, peradangan, yaitu kasus mastitis, metritis, dan foot rot, ya. Kemudian mekanikal distokia, ruminal infarction itu mekanik, ya, patofisiologinya. Ada mekanik, ada keradangan. Prinsip pain assessment ini ada know your normal, multi-modal approach, contextual assessment, dan time-based monitoring, ya. Jadi harus tahu basicnya tentang normal seperti apa, nanti akan pelan-pelan akan paham kalau sakitnya seperti apa, ya. Ada tingkah laku, pemeriksaan fisik, parameter fisiologi, dan produksi, parameter produksinya turun, ya, itu bisa di multi-modal approach, ya. Kemudian contextual assessment dipertimbangkan jenisnya apa, breednya, umur, kemudian stadium atau stage dari produksi,
faktor lingkungan seperti itu. Ini harus kita evaluasi di faktor-faktor ini. Yang penting di sini yaitu tandanya pada sapi itu kalau Anda di BPK ya perilaku perhatikan perubahan postur ya. Sapi yang normal punggungnya tidak akan melengkung ya. Archback itu seperti kayak busur gitu itu berarti ada sakit ya. Kalau punggungnya nggak lurus ya relax harus tekung atau lurus itu kalau tembung melengkung ke atas itu berarti dia ada rasa sakit ya. Kepala dan leher terjulur eksistensi atau retraksi ya. Harusnya kepala normal seperti posisi sapi dan yang lain normal itu bisa terlihat ya. Kalau dia tertunduk aja nggak bisa ngangkat kepala itu ada sakit. Kemudian weight shifting ya. Ada berat ya perubahan posturnya ya. Kemudian reluctance to lie down ya. Jadi akan bisa ambruk ya. Pelan-pelan akan bisa ambruk ya. Kemudian perubahan aktivitas itu dia akan menyendiri karena rasa sakit, kemudian ada penurunan ruminasi, kemudian makan makannya berkurang, kemudian decrease grooming ya. Suaranya di sini ada seperti apa vokalnya ya bellowing atau moaning, grinding teeth ya, bruising ya. Ada yang gemeretak itu giginya ada yang berteriak ya kayak dia kesakitan kayak itu bisa kita amati ya. Ekspresi wajah ya pada telinga ini kupingnya dia turun ya kemudian gerakan kuping itu tidak ada ya harusnya dia sedikit ada rangsangan lalat dan itu bisa gerak-gerak itu ya kalau dia macam kemudian dia turun itu berarti ada sesuatu. Settlement face dari wajah. Kemudian matanya ada orbitalnya itu tightening, ya, menyempit. Kemudian narrow eye aperture, ya, dia redup kayak gitu. Kemudian dia tidak respon terhadap yang lain, ya, jadi kayak dull, ya, dia kayak apa, adu tak adu, tidak ngefek, ya. Berarti dari matanya itu tidak melihat adanya respon ancaman atau enggak, dia enggak peduli. Kemudian muscle dan hidung ada transmuscle, dilated nostril, kemudian tight facial muscle. Ya, jadi lubang hidungnya bisa membesar, ya. Kemudian ada muscle, gerakan dari muskulus yang meningkat. Kemudian ada yang tertarik, muskulus yang di facial muscle-nya tertarik-tarik ini. Kemudian daerah temporal, ya, region itu ada tarikan tension di area temporal. Ya, ada tarikan di daerah temporal. Dahinya ada tarikan. Karena sistem ada beberapa pendekatan yaitu kettle Greenwich scale, open scale, locomotion scoring, dan unit satu Rominan Spain scale. Ada 4 pendekatan untuk menilai rasa sakit pada ruminansia. Locomotion scoring, ya. Ada di sini ada standing, walking, locomotion score, kemudian treatment, ya. Anda lihat, bandingkan gambar 1, 2, 3, 4, 5, ya. Normalnya seperti apa, postur tulang belakangnya, kemudian agak melengkung, ya, melengkung sekali, ya, sampai dia tertunduk kepalanya. Ini ada skor-skor yang ada di sebelah kanannya. Nanti Anda baca dan dilihat tanda-tanda scoringnya, ya. Treatmentnya nanti juga ada di kolom ini, dibaca aja, ya. Ada skor 0 itu normal, kayak back level, oke, skor 1 ada kepincangan sedikit, kemudian ada slightly uneven gait, jadi ada perubahan dari jalan, ya, kemudian agak meningkat lagi moderate sampai skor 4 itu dia banyak ambruknya, ya, jadi dia nggak banyak bergerak, ya,
Hanya tinggal aja ambruk di tempat dia relevan to move. Dia nggak males atau nggak mampu untuk berdiri. Kemudian Leibniz score 2 plus itu adalah significant pain. Jadi adanya keradangan ya, laminitis ya. Pada skor 2 itu 2 plus itu significant pain ya. Memerlukan intervensi segera dan evaluasi dari belakang dan samping ya, diobati. Ini unexpected Botucatu Ruminant Pain Scale dari postur, locomotion, attitude, kemudian interaction dan attention to affect area ya. Di keterangannya di sini ya ada posturnya, postur ada skornya 1 1 1 ya, bisa di ini dilihat not normal or does not jump or it must be pada positif unstable difficult to attempt to lie down. Ini lihat gambarnya ya, ini videonya. Ini lihat ini lihat ya. Nah ini hand skill yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. Ini teriak-teriak ya, temennya bantu ya, temennya datang ditanyakan, wah ada apa ya, kenapa. Hmm, sakit ya, bilangnya gitu. Kemudian ini lama-lama nanti ambruk ya, saya sudah ini udah terlihat ya. Nah ini harusnya normalnya nggak gitu ya, normalnya ya itu ambruk lah. Kalau ada orang masuk ya, ada respon dia dari duduk tadi langsung berdiri, tapi kalau sakit dia nggak ada respon ya, dia lama. Kemudian ini kembalinya di mana ya? Susah. Baliknya gimana ya? Susah ya.
bisa balik deh. Ya, ini sudah. Ini beda lagi, ya. Attitude-nya does not vocalize, dia diam aja. Bisa dia di sini dia. Dokter, permisi, mohon maaf. Ya, kenapa? Untuk video YouTube-nya belum muncul di layar, Dok. Masa? Loh, oh iya dah. Oh, Iya, Dok. bentar, bentar. Ini PPT-nya tak gantikan dulu. Ini, loh, nanti menuju PPT-nya gimana kalau tak foto PPT-nya? Terus bentar, ya. Kelihatan tadi ya? Ini, ya. Kelihatan, Dokter. Ya. Agak susah ya. Jadi apa? Memang butuh latihan ya untuk mengamati yang sakit itu seperti apa. Ya, kok nggak benar-benar kelihatan ya. Lock at leak ya. Ini coba ini. Oh di PT ya. Nanti gigit kakinya atau menjilati kakinya itu ada sesuatu dia nggak bisa ngomong ya. Kok kita dielus-elus atau digaruk-garuk lukanya itu, ya. Ada das not vokal, berarti dia nggak bersuara, dia yang diam bermasalah, bersuara juga bermasalah. Interaction ini ada ini.
Bilang. Nah ini ya. Yang berinteraksi berarti ya, yang bermasalah ya. Ini nempel-nempel ya dengan yang lain. Nah ini kayak curhat ya. Juga kambing curhat berarti sakit ya. Nah itu ya kan berbaring ini. Ya. Videonya mana ya kak? Kok nggak ada videonya mana? Oh, jangan. Nah ini dia akan berbaring ya. Nah ini posisi di pojokan ini ya. Itu di apa? Diulangi lagi di rumah. Bapak. Nah, berikutnya ini loh, oh, Square. Sudah selesai deh. Jadi intinya kalau UNESCO itu satu ya dominansi ya, ya, pain assessment ya. Ini ada berbagai macam kriteria yaitu ada postur, locomotion, attitude, interaksi sama attention to affect area ya. Nanti kita di skor ada total di sini ya. Kalau skornya dia apa kurang atau sama dengan 2, berarti kambing itu tidak ada rasa sakit. Tapi kalau skornya di atas 4 atau sama dengan 4, itu godnya akan ada menderita rasa sakit ya. Ini adalah kita menilai dari UNS body 1 ya, seperti ini. Kalau yang ini adalah locomotion scoring, skor situasi skor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Ini kalau skor 2 plus berarti signifikan pain ya. Nah, ini cara mengevaluasi rasa sakit di sini ya. Oke, udah absen belum? Udah absen semua? Tadi linknya udah di-share ke grup masing. Ya kemarin tak share ke ini ke apa? Di dokter Sudah ya? di Repo ya? share ke teman-teman. Ya, sudah absen ya semuanya ya.
Oke, Iya, dokter. cukup ya praktik kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat